dari dua instansi pendidikan kesehatan, yakni dari S1 Keperawatan Universitas Wiraraja Sumeneb sama S1 Keperawatan Nata Sampang. Dan Bapak Ibu, nang penyuluhan nikah marenah ya turna berengaki makle oleh elmo situ. Nomor 2 Buddha hadiah nah. Maren nikah akan ada 2 bahasan, yakni tentang manajemen nyeri. Otabe camaturna mantur tak ojo nih. Camaturna untuk mailang atau mengurangi nyok-nyok, sarang mengatasi hipertensi, untuk mewaspadai dan mengatasi hipertensi nikah darah tinggi. Jadi seperti yang saya bilang tadi, merengaki male oleh elmona, dan ada door prize bagi yang dapat menjawab nanti ada pertanyaan. Nikah. Untuk selanjutnya saya serahkan pada adik-adik dari S1 Nata terlebih dahulu, silakan. Manajemen nyeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mata semangat Pak, kita ada RI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat tim PKRMS Selamat Mata Dirjo Pamekasan, CI Ruangan, dan pengunjung keluarga pasien, marilah kita panjatkan puja-puji kehadiran Allah Subhanahu wa taala telah mencurahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul di acara penyuluhan pada pagi hari ini. Salawat dan salam tidak lupa kami curahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW. Perkenalkan kami profesi nurse dari Universitas Nazatul Tulab Al-Mu'affa Sampang. Saya sendiri Rizky Hidayati sebagai moderator yang akan membimbing dan memandu jalannya penyuluhan pada pagi hari ini. Dan teman saya Nur Hasanah sebagai pemateri dan Walisun sebagai fasilitator. Sebelum memasuki acara pada pagi hari ini, izinkan saya untuk menyampaikan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama sesi pembukaan, yang kedua sesi penyampaian materi, yang ketiga sesi tanya jawab, dan yang keempat penutup. Sebelum kita masuk acara ini, marilah kita buka pembukaan ini dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Acara yang kedua, penyampaian materi yang akan dipaparkan oleh Mbak Nur Hasanah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nikah lastare kenalan ki, teti langsung saos nikah gula ajelasakinan tentang manajemen nyeri. Cak maturana manajemen nyeri nikah cara mengontrol atau mengatasi nyeri. Tapi perlu digarisbawahi, nyeri nikah benih penyakit, tetapi gejala atau tanda dari suatu penyakit. Padana akadia sampean mana biar perobaran kisah asap penikah adalah nyeri, gejala atau tanda dari suatu penyakit. Apa inikah adalah penyakitnya. Tetih nyeri atau sakit atau nyok-nyok nikah benih penyakit, tetapi gejala dari suatu penyakit. Nyok-nyok nikah atau nyeri adalah sensasi yang sangat tidak menyenangkan
dan sangat individual yang tidak dapat dibagi dengan orang lain. Tetih nyeri atau sakit nikah sesuatu perasaan atau gerasa saya tak saya, thank you. Semua orang nikah pasti sudah mengalami nyeri dan respon dari setiap orang nikah beda-beda. Nah, faktor-faktor yang biasanya mempengaruhi terhadap rasa nyeri atau nyuk-nyuk nikah beda. Yang pertama usia. Jadi mana bi orang saya sajen sepo nikah respon nyerina nikah biasanya lebih biasa. Bita sarang nak kanak keni, mana bi nak kanak keni kan sakit sekoni langsung nangis ki. Mana bi orang yang sepo nikah biasanya respon nyerina sudah biasa. Walaupun nikah penyakit abesara, tapi respon nyerina nikah sudah terbiasa. Jadi tergantung dari penyakit yang dialami. Yang kedua, jenis kelamin. Biasanya laki sarang bini nikah respon nyerina tak pada, thank you. Laki sarang iklan, thank you, iklan. Jenis kelamin laki ben bini nikah biasanya tak pada respon nyerina karena mana bireng bini nikah sudah pernah mengalami talangkong ngandung bireng di sesajen luar biasa pas haid, nyeri haid nikah setiap bulan. Jadi biasanya mana bilake sarang bini nikah respon nyerina beda. Tapi nikah bukan patokan. Biasanya berikiar yang laki mana bi walaupun penyakitnya sudah maksudnya lasara, tapi respon nyerinya biasa saja. Tapi kebanyakan pada bireng laki thank you. Kecetak segoni langsung asero. Beda sarang perempuan. Tapi ini bukan patokan. Selanjutnya nikah kecemasan. Thank you, biasa thank you. Saya ketelur nikah kecemasan atau kobeter. Teti mana bi orang kobeter nikah biasanya rasa sakit saja sarah walaupun penyakit tak kate sarah karo sakit tabu sekoni, tapi karena pikirannya nikah khawatir takut penyakit napa. Teti rasa nyeri walaupun nyeri nari kesekoni responnya bisa biasanya terlalu berlebihan. Teti mana bi sampian mengalami suatu penyakit nikah tak usah kobeter, tak usah cemas, malah rasa sakitnya nikah tidak bertambah atau berlebihan. Saya kerasa. Saya terakhir faktor yang biasanya mempengaruhi kenyeri nikah yaitu pengalaman nyeri. Pengalaman nyeri nikah pada sarang segala contohnya usia. Teti mana bi orang saya sering ngalamin nyeri atau biasanya orang saya pospo nikah karena lebih biasa ngalamin nyeri biasanya respon nyerinya lebih biasa saja walaupun kayak tabu lah kibalako tadi kibalako man sasar akora dari kamar tapi orang yang lebih biasa ngalamin nyeri biasanya respon nyerinya sudah biasa. Tujuan manajemen nyeri, tapi saya jelas lagi manajemen nyeri nikah bukan untuk menghilangkan rasa nyeri, tapi untuk mengontrol mana rasa nyeri nikah tidak berlebihan atau bisa saja hilang. Manajemen nyeri atau cara mengontrol nyeri nikah beda dua. Saya talangkong nikah beda saya kelero mengertikan. Saya pertama farmakologis, saya kedua non farmakologis. Cak madurane nikah madabi farmakologis nikah ngangkui obat. Saya non farmakologis nikah tanpa obat. Jadi nikah tergantung dari penyakitnya. Madabi orang saya nyok atau sakit nikah sarah ataupun sering mengalami nyeri nikah biasanya memang harus menggunakan terapi farmakologi atau ngakui obat. Mana bi nyeri sedang, ringan atau sedang atau akavia orang sebi asam urat, rematik, ini kebiasaan kan nyerina tiap hari jadi biasa. Jadi bisa diatasi nyerinya diatasi dengan non farmakologis tanpa obat. Contohnya bisa menggunakan kompres, teknik relaksasi, begini kan jelas
sakit budiki teknik relaksasi nafas dalam, melakukan hal-hal yang disukai, menonton TV dan mendengarkan musik. Cara mengukur nyeri nikah beda carana. Nikah biasanya yang digunakan di rumah sakit. Jadi beda dari angka 0 sampai 10. Biasanya manabi dari situng nikah orang set nyerina biasa saja. Manabi petok ke atas nikah biasanya yang sudah nyeri sarah atau nyok-nyok sarah. Klasifikasi nyeri. Nyeri nikah beda telok, beda ringan, beda sedang, beda berat. Jadi nikah sesuai segala cara pengukuran yang di depan. Ringan nikah situng sampai telok. Biasanya kan manabi emas sakit periksa nih ya tanyakin. Nyerina senapa bu rakera situng sampai 10. Senapa situng nikah tidak nyeri, 10 nikah nyeri sarah. Kan biasanya tanyakin apa telok, apa 4, apa 5 dan seterusnya. Manabi ringan nikah situng sampai telok. Nikah contohnya seperti gigitan serangga atau nyeri yang hilang timbul. Jadi manabi nyeri ringan nikah, nyerinya yang biasa saja dan bisa ditoleransi. Nikah tak napa, bisa beraktivitas seperti biasa manabi ringan. Manabi sedang skalana atau cara mengukur nikah dari 4 sampai 6. Contohnya seperti kaki terkilir atau keselio. Nikah biasanya kan nyerina bekabek sakit tapi tak dulu sarah tidak mengganggu maksudnya manabi ki ya akan atau tanya ki biasanya masih bisa dijawab. Manabi seberat nikah skalana dari petok sampai 10. Contohnya nikah seperti kecelakaan atau patah tulang. Nikah nyeri yang sangat hebat. Nikah harus diatasi dengan farmakologis atau obat-obatan. Nah, segala nikah manajemen nyeri atau cara mengontrol nyeri secara tanpa obat-obatan. Nikah beda teknik relaksasi nafas dalamnya mana atau cak peturana nikah apa ya ngalaknya belanja tinggi. Saya pertama nikah carana atur posisi senyaman mungkin. Jadi mana bisa sampian di rumahnya atau nengin compokan nikah mengalami nyeri sedang atau ringan. Nikah biasanya kan agak mengganggu sealakuan nikah sengka polana nyok nikah bisa melakukan teknik relaksasi nafas dalam terlebih dahulu. Caranya sampean harus berada dalam posisi senyaman mungkin. Jadi tak oleh perapaan amasa, tak oleh perapaan sains, nikah harus dalam posisi nyaman. Posisi nyaman nikah bisa duduk maupun berbaring. Yang kedua, pejamkan mata dan menarik nafas dalam melalui hidung. Jadi dalam posisi nyaman nikah sampean duduk ataupun berbaring, nikah sampean pejamkan mata lalu menarik nafas dalam melalui hidung dan ditahan selama 3 detik dan dikeluarkan melalui mulut. Contoh nikah yang pertama kan posisi nyaman, bisa duduk, bisa dipraktekkan di duduk posisi nyaman ataupun berbaring tanpa pejamkan mata. Kemudian ditarik nafas, tarik nafas dalam. Kemudian ditahan selama 3 detik. 1, 2, 3. Kemudian hembuskan perlahan melalui mulut. Bisa dilakukan kapan saja dalam posisi nyaman. Dan teknik ini bisa dilakukan beberapa kali hingga tubuh merasa rileks atau nyeri berkurang. Selanjutnya, manajemen nyeri atau cara mengontrol nyeri non farmakologis nikah menggunakan kompres. Jadi manabi badan yang compokan dan sepona atau kotoran nikah sakit, demam ataupun sakit tabu atau apa bisa dikompres, kompres dingin atau hangat nikah sesuai dengan kebutuhan. Biasanya manabi orang nyungronyo, orang sepo nyungronyo nikah tepanin rematik ataupun apa nikah bisa dilakukan menggunakan kompres hangat. Caranya bisa menggunakan handuk
andong nikah bencaeng ben aing angak koko ben aing panas ki tako le kompres hangat agar makle relaksasi rileks dan nikah makle nyerina berkurang. Sekedua menonton TV. Jadi biasanya mana bi orang sakit nikah mana bi nonton TV atau nonton TikTok. Nikah biasanya kan nyerina elah. Ini bisa diatasi dengan nikah. Nikahnya mana teknik mengalihkan benih untuk pas elang total sakit tapi bisa berkurang. Mendengarkan musik senggang gelek atau bisa mendengarkan selawatan sesuai dengan apa saya kesokanin. Bisa mana bisa kesokan dangdut, bisa dangdut, mana dengan mendengarkan dangdut kula merasa nyaman, nikah tak apa mendengarkan dangdut ataupun murotal orang-orang ngaji bisa mendengarkan orang-orang ngaji bisa ataupun musik-musik yang lainnya yang disukai dan melakukan hal-hal yang disukai. Biasanya manabi orang ngelakoni hal-hal yang saya keseneng ini kayak lupain tangki sakit. Seperti contoh baca buku, nonton TV, main HP nih kemana bisa kan nih kan tak resah biasanya. Nah, terakhir segera hubungi petugas kesehatan jika nyeri terasa mengganggu aktivitas harian Anda. Jadi, manajemen nyeri segelek saya tanpa obat nikah khusus untuk nyeri yang ringan hingga sedang. Mana bi nyeri nikah lecek sarana nyuk letak kuat dan nikah dan nyeri nikah berulang, nikah memang harus ke petugas kesehatan. Biasanya sampean nikah mana bisa ke ngobengin obat-obat di toko ki. Nikah tak dapat mana bisa sampean ngobengin obat di toko tapi harus jangan terlalu sering. Mana binyok ngobengi obat nang toko tapi nyerina nikah tidak hilang, memang sampean harus ke pelayanan kesehatan apriksa. Mungkin sekak dintohi penjelasan dari manajemen nyeri. Langsung sesi pertanyaan ya. Sesi selanjutnya pertanyaan jadi mana bisa kurang dipahami atau beda saya tanya akhirnya hiring mumpung beda ilmu gratis nih kak tentang manajemen nyeri. Deki saya tanya nih kak oleh door prize atau hadiah. Hiring saya tanya mana bi tade saya tanya gula saya tanya. Karena maju di minggu. Dika maju kantong. Boleh saya nerima kulkas kemarin nak. Boleh tak? Ngere. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama gula Robia, gula tanya bu, kang gula teng Renggam ha? di Propo, Aku yang saya rasakan. Petretan, ruang salsi. Nyatanya bu, kan mondo jadi tengernyeng, nyongronyong. Kan tinglaan kasih teng beres, teng datang rumah dulu itu. Terus perkenapan. Solusi nanti. Nikah serana saya sakit dan nikah. Sampian. Nyeri dan nikah saya sarana. Entar. Sampian lastare pernah periksa? Tampung dulu. Oh. Sampai 3. Engki, deki ejo pelastarian nikah ki. Tunggu penanya yang lain dulu. Waalaikumsalam. Selanjutnya, saya akan tanya apa ada lagi? Sebun Lao, Bapak Ibu, mohon beda saya tanya lagi nih ngereng. Yang tengah maju mas. Bismillahirrahmanirrahim.
Perkenalkan, nama saya Junior Rizky. Saya dari Sana Tengah, Pasian, Pamekasan. ICU. Sepupu. Saya ingin menanyakan perbedaan yang signifikan antara nyeri dan penyakit. Karena dari kita contohnya sakit gigi. Antara apakah itu penyakit apa cuma nyeri? Karena yang disampaikan Mbak tadi sakit apa? Penyakit itu bukan nyeri itu bukan penyakit katanya. Kalau seperti sakit gigi contohnya sakit gigi, apakah itu penyakit apa nyeri? Karena kalau sakit gigi pastinya nyeri. Seperti itu. Jadi apa perbedaan yang sangat signifikan agar kita tidak salah paham? Karena kalau kita orang awam pemahamannya kun kayak gigi ngareal atau saya ntar ke dokter seumpaman kan seperti itu, nantinya kan bisa nginteng lagi nggak sereng awam cetan ibu gila mengkero nyeri benih penyakit tina bengok jadi berikan penjelasan yang lebih jelas nih kan. Ya mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Hitung lagi. Ki mana bis tade saya tanya boleh gula saya tanya siap ki. Ki mana bis saya merengakin gula pasti oni. Sintung pertanyaannya nikah nyeri nikah bedah berempah. Saya bisa jawab nikah angkat tangan. Selain sampai lastari tanya lagi. Selain. Obo. Nyaman era pasen. Obo pertanyaan nah. Se pon mare atanya atau mare aja jawab. Coba pertanyaannya, Pak. Iya, Bang. Ki. Makin Ki. Bagaimana cara mengatasi nyeri tanpa obat? Bisa disebutkan situng atau dua? Ki, kira maju, Pak. Nika kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asuman gula Sri Wahyuni dari Panglekur ICU. Cara mengatasi nyeri yang pertama yaitu dengan mengopres, dengan mengambil handuk yang dicelupkan ke air hangat atau air dingin sesuai kebutuhan. Yang kedua, mendengarkan musik sesuai kebutuhan juga. Tepuk tangan gelut Ki ya Tuhan. Parengna hadiah kade. Ki Pak maju. Oke, lakon. Bener, jawabnya bener. Untuk pertanyaan dipersilahkan. Ya, serahnya. Segala dari Ibu Robia Ki. Ibu Robia nikah. Saya tanya lagi bagaimana cara mengatasi nyeri. Nikah Bu Robia sudah sering mengalami nyeri dada Ki. Lah abid nikah nyeri nah. Lah mana bi nyeri dada nikah? Sampian harus periksa dulu, periksa ke puskesmas ataupun rumah sakit karena mana bi dada nikah bisa dikatakan vital deh nikah, tetap langsung ke jantung Bu. Nikah sampai jaga beter, periksakan dulu dan nikah. Ki, sampean harus periksa dulu mana bi sobung penyakit Ki, alhamdulillah. Tapi mana bi sampean kan maleoni, mana bi periksa ke masa Ki. Kon Ki? Maju dulu. Saya Ibu Rodia. Maju, Ibu. Kasihkan. Jadi
Jadi untuk Bu Rodia, sarang Bapak Ibu selain mana bi ada keluhan tentang nyeri dada lebih saya periksa. Gimana bi sehat? Diki setelah diperiksa, alhamdulillah. Tapi apabila ada penyakit lain agar dapat segera terdeteksi dan dapat segera diobati lebih lanjut. Silakan pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya dari Junior. Ki, perbedaan antara nyeri dan penyakit. Contohnya nikah sakit iki, thank you. Nikah mana bisa sakit nikah gejala. Le mana bisa kayak gigi nikah banyak penyebabnya. Tapi gejala nikah sakit saya kira sarang sampian. Bisa jadi sampian saya sakit gigi nikah karena talakong alobeng ataupun bengkak. Nikah memang harus diperiksakan mana bi sampian lestari minum obat ataupun dibiarkan tetapi nyerinya tetap berlangsung. Sakit ini ke gejala, tahun nih sampean tahun nih ke penyakit ngebenten setelah diperiksakan. Ki cek lobeng, cek nampu bengkak. Ki. Berarti nampu dokter gitu. Ki ke puskesmas tan apa? Ki, pergi. Ki maju Mas Junior. Ya taruh maju Mas. Jadi untuk kayak gigi lebih saya periksa timin. Malah pangki penyakit tuh. Nyok-nyokan nih kan apa? Ini kenapa alobeng, kenapa beda olahan, kenapa beda uang-uang kan? Langsung nyabut pasang bung sekali nih, Tutup. Ki, empon sekali tuh penjelasan tentang manajemen nyeri nikah kalau saya oleh kertas nikah bisa bertap leman Ki bisa sambil dibaca di rumahnya dan juga bisa di searching atau kunang Google cara-caranya mana bi kelopain Ki nikah kebayi sangu ilmu gratis kecampuan Ki. Pon sekali tuh kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus biar bisa menyimak beda hadiahnya. Nanti ada ilmunya juga. Lebih penting ilmunya. Saya persilakan untuk gejala darah tinggi ini kah beda pelengan pertama. Mak corak pelengan. Oh, enggak pun pelengan biasa. Dan ini kebiasaan. Pelengan situng, pelengan nomor 2, mau lebih dari pelengan bisa sakit anak apa yang menarik? Bengkibeng, sakit bengkibeng, sakit leher, gejala dari hipertensi, dari darah tinggi. Mana biatorot, darah tinggi nikah, deki bisa jadi sakit stroke dan sebagainya. Jadi agar mendapatkan ilmu ya tore simak dan mungkin nanti ada Bapak Ibu mungkin nanti di sini akan ada pemeriksaan gratis sama mbak-mbaknya biar di ini nanti dipanggil bagaimana mekanismenya ya toreh bareng kaki Elmon dan Mbak Led juga nanti ada 4 atau 5 hadiah lagi dari pertanyaan atau jawaban yang akan disampaikan oleh penyaji. Terima kasih, silahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kami akan memperkenalkan diri. Kami dari mahasiswa praktek profesi dari Universitas Wiraraja Sumeneb. Pada pagi hari ini kami akan memberikan penyuluhan tentang hipertensi. Bismillahirrahmanirrahim. Wafiku fi sabilillahi wa la tulqu biaidikum ilal mahnikah wahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Yang kami hormati CI klinis dan CI akademik, yang kami hormati tim PKRS RSUD Selamat Martodirjo, dan yang kami hormati pengunjung dan keluarga pasien di RSUD Selamat Martodirjo. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih dan Penyayang yang telah memberikan kita kesempatan dan kesehatan untuk berkumpul di acara penyuluhan kesehatan dengan tema hipertensi. Selawat beserta salam semoga senantiasa
tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang merupakan rahmat bagi seluruh alam. Acara ini dirancang untuk memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang hipertensi, faktor risiko, serta langkah-langkah preventif dan pengelolaannya. Semoga informasi yang akan disampaikan dapat menjadi panduan bagi kita semua dalam menjaga kesehatan diri dan keluarga. Tanpa perlu menunggu lebih lama, berikut akan kami bacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan sekaligus yang kedua penyajian materi sekaligus tensi gratis. Acara yang ketiga yaitu tanya jawab sekaligus pemberian door prize, dan acara yang terakhir yaitu doa sekaligus menutup. Untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan kepada Pak Maskun untuk memberikan materinya untuk pada pagi hari ini. Waktu dan tempat dipersilahkan. Dan kami persilahkan juga sambil lalu biar sama-sama jalan, mungkin ada Bapak Ibu yang mau tensi, mumpung ada Bapak Ibu perawat di sini yang bisa memberikan tensi gratis. Monggo. Gireng, ya tornah de korse. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, mana bibede saya periksa gratis neng atau nih ya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah la nabiyya ba'da. Saya ucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatan diberikan kepada saya. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang diet pada pasien hipertensi. Sebelum ke dietnya, kita akan mengulas tentang hipertensi. Seperti apa hipertensi itu? Jadi hipertensi itu merupakan istilah sekarangnya penyakit sejuta umat. Jadi hampir di semua tempat ada penderita hipertensi. Jadi sebegitu pentingkah kita memperhatikan, memberikan atensi kepada hipertensi? Ternyata dari data ada kenaikan angka yang signifikan. Dari tahun 2012 sekitar 800 juta sekian naik menjadi 1, miliar. Nah, dari angka-angka itu perlu kiranya kita memperhatikan dengan sungguh-sungguh tentang hipertensi. Lalu apa itu hipertensi? Jadi hipertensi itu didefinisikan sebagai adanya kenaikan tekanan darah. Jadi di atas 140 tensi sistol dan di atas atau sama dengan 90 tensi diastol. Pada saat periksa tensi kita harus memperhatikan dulu bahwa pada saat tensi pastikan kita sedang rileks. Jadi kalau setelah aktivitas kita sebaiknya istirahat dulu, paling tidak sekitar 5 menit, badan sudah rileks, baru kita ditensi. Jadi misalnya Bapak Ibu setuju periksa ada dokter, periksa ada puskesmas, tak beda masake, mungkin buruh lastari dari parkiran, agak berkah jadi pas masuk langsung atensi. Jadi hasilnya tidak akan seakurat betonah istirahat. Next. Hipertensi nikah ada beberapa macam. Hipertensi primer nikah, hipertensi saya kita owning dari napas sebebah. Cuma ada beberapa faktor risiko. Cuma saya diri kamu masih menyebabkan belum bisa dipastikan. Terus hipertensi sekunder nikah, ampun jelas. Hipertensinya atau dari tinggi kasa dari sebab napas. Misalnya dari gangguan ginjal dan lain-lain. Next. Terus hipertensi nikah tingkatannya banyak, beda ringan, beda sedang, beda berat. Tensi saya nikah, kabeh 120 nikah cek saya nah. Jadi 120 ke 130 nikah cek saya. Sepenting di atas 100. Manabi kabeh 100 iki korang. Terus manabi pun langkung dari 130 mendekati 140 nikah pun perlu hati-hati. Nikah normal tapi tak masuk tingginya dari normal. Tapi kita tak masuk dari tinggi. Normal keng tinggi. Dalam ring normal kasa tinggi.
Terus baru dikatakan hipertensi menabi 140 ke atas. Next. Ketipun apa gejalana hipertensi? Takut suatu waktu kita mengalami gejala-gejala kan perlu waspada. Seperti apa hipertensi? Jadi bisa badan nyeri kepala, badan pandangan kabur, kerusakan susunan saraf. Jadi nang gejala-gejala senekah sobung gejala gigiran kan kadang bolana darah tinggi pada orang gigiran, oh paling darah tinggi kasa. Jadi tidak selamanya orang darah tinggi nikah gigiran dan tidak selamanya orang gigiran nikah darah tinggi. Tapi bisa jadi kebetulan orang si gigiran nikah tensi tepat ketensinya tinggi juga, tapi tidak menjamin. Next. Beda beberapa faktor saya kira ya terakhir yang ada faktor risiko hipertensi. Jadi beda faktor saya bisa yoba, saya tak bisa yoba. Next. Jadi saya tak bisa yoba nih kan misalnya umur, mohon umur saya tak bisa yoba boleh ke umur 40. Jenis kelamin nikah juga tak bisa yoba meskipun operasi ganti kelamin tapi hormonnya tetap mendalam. Soalnya nikah berhubungan dengan hormon. Biasanya orang laki nikah lebih berisiko mengalami gangguan kardiovaskuler lebih tinggi dari bini. Terus genetik misalnya faktor keturunan karena adanya kesamaan hormonal. Terus faktor siki bisa yoba, misalnya berat badan berlebih, kegemukan, yang seborah takut saya benekeng menyinggung. Berat badan lebih, ini bahasa gaulnya gemoy. Terus merokok, di saboranya juga benekeng kok nak endek saya rokok. Terus diet tinggi lemak, konsumsi garam berlebih, jadi sedek kesak. Bisa menimbulkan darah tinggi juga, kurang aktivitas fisik, deki berhubungan dengan kebugaran jantungnya, stres, deki pengaruh ke hormonalnya, terus konsumsi alkohol, berpengaruh ke pembuluh darahnya. Satrosepon, katipun apa? Misalnya erotorot, kan kadang orang nikah pertama di darah tinggi, tapi tanpa gejala, orang kan kadang enteng. Aja pun 150 etorot. Oh tabah beri saya kasus agak itu. Sama kayak tinggi, entar dokter periksa, paringin obat, kontrol boleh pun oleh toron, terus obat tak rutin. Nah padahal darah tinggi ini kan menabi gangguan pembuluh darahnya ampun terganggu atau rosak sebagian, maka obat kan harus rutin. Jadi onengnya katin apa? Jadi kudu kontrol secara rutin. Manabi darah tinggi nikah etorot dalam tanda kutip etorot tak rutin deer obat, tak rutin nyege dek pantangan-pantangan epon, bisa ada beberapa gejala, ada beberapa komplikasi. Saya bisa ditimbulkan dari hipertensinya. Misalnya dek jantung nikah pengaruhnya bisa menyebabkan gagal jantung, jantungnya bengkak, jantung koroner karena tensi tinggi nikah jantung dipaksa memompa kerja ekstra. Terus de otak bisa pecah, pembuluh darahnya, de ginjal bisa rosak sel-sel ginjalnya. Mana bisa sel-sel ginjalnya rosak, fungsi ginjal untuk menyaring kotoran bisa terganggu. Saya paling parah deki bisa gagal ginjal. Terus dek mata bisa menyebabkan kebutaan karena saraf-sarafnya nanti terganggu. Next. Setelah sepon makin depak diet masalah hipertensi. Deren apa selesai dek pasien hipertensi. Selanjutnya kancah betul goles ya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan diet hipertensi itu ada beberapa tiga: membantu menurunkan tekanan darah, membantu menghilangkan penimbunan daya dalam tubuh atau edema.
menurunkan faktor risiko seperti kolesterol dan asam urat. Saat diet hipertensi, makanan beraneka ragam mengikuti pola gizi seimbang. Jenis dan komposisi makanan disesuaikan dengan kondisi penderita. Jumlah garam disesuaikan dengan berat dan konsumsi garam dapat tidak lebih dari 1,5 sendok teh. Makanan yang diperbolehkan protein nabati dan protein hewani yang seperti buah-buahan dan daging, susu segar dan telur bebek. Makanan yang tidak diperbolehkan untuk hipertensi itu daging merah dan keripik yang mengandung asin. Makanan dan minuman dalam kaleng seperti buah-buahan, sosis, sayur, dan mentega dan keju. Untuk mengatur diet dapat diperbaiki dengan menambah gula merah, gula pasir, bawang merah, bawang putih, jahe, kencur, dan bumbu lainnya. Makanan lebih enak ditumis, digoreng, dipanggang walaupun tanpa digaram. Ketiga, dapat menggunakan garam yang rendah kalium. Moderator. Terima kasih kami sampaikan kepada para pemateri. Mohon maaf sebelumnya ya Bapak Ibu, ini memang kita tidak imut-imut kayak yang tadi ya, karena kita agak bermutu, sudah bermuka tua. Ini karena sudah ketuaan sekolahnya, jadi beda dengan yang tadi. Baik, untuk menginjak acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab, mungkin ada yang perlu ditanyakan mengenai hipertensi, otabeh darah tinggi. Ya, Torna, mohon beda saya tanya. Nah, Ibu, saya mesem mulai gitu. Kereng, ya Tore, Pak Songkot, gimana Pak Songkot? Ya, Torna Bu, iya, ke depan. Saya lain, saya pagi, mohon beri saya tanya aki, mana oleh hadiah, berikan oleh jawaban, oleh ilmu, oleh hadiah. Assalamualaikum. Nama saya Sulis dari Panglekut. Sebelum pulang saya Pura tensi, 8 bulan tensi normal terus, sampai sekolah. Pas tensi, pas 1 second apa gara-gara ketekeran, kembaan, apa bisa ketekeran bisa tensi ya Pak? Pas 1 second turun ya. Biar dijawab lagi. Jadi pertanyaan Ibu, biasanya 110, anak apa Pak pas? 1 siapa? 110 Pak pas mendadak kibur 1 seket ini kan. Orang ketekeran, orang bukan masuk ruang ICU sampai kemarin. Siap. Biar dijelaskan lagi. Mau ditampung dulu apa langsung dijawab? Kan. Ngereng, pernah boleh saya tanyakin boleh? Gereng Pak Haji, maju dingin Pak Haji. Nikah. Oke, masuk ke SCTV ini Kapolda. Mas mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Imam Asyari, beralamatkan Desa Tanjung, Ganteran, Pamekasan. Yang saya hormat Selbi. Langsung saja saya tanyakan. Kebetulan saya kesini membawa orang tua, ortu laki-laki, dan sakitnya orang tua saya adalah stroke secara mendadak. Sebelumnya orang tua saya ini tidak pernah mempunyai darah tinggi.
Tapi setelah orang tua saya tidur di di keramik, bangunnya langsung orang tua saya ini tangannya tidak bisa digerakkan dan tidak bisa berbicara. Yang saya tanyakan, apa penyebab stroke yang dialami orang tua saya? Demikian pertanyaan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang ditanyakan Bapak Pak Aci nikah, penyebab stroke napaan, dan mungkin maksudnya apa ada hubungannya dari nggak saran yang bobo dengan penyebab stroke-nya ini mungkin salah satunya mungkin. Penyebab stroke kegani itu penapasan, tak pernah ngampuni penyakit tinggi darah. Iya. Tiba-tiba Sip, biar dijelaskan lagi Pak. Untuk sementara ditampung 2 pertanyaan dulu ya Pak, biar sama-sama terjawab. Monggo Bapak Eri. Satu lagi. Oh langsung. Ya, silakan. Matur selangkung pertanyaan saya. Nomor situ ngelupain apa pertanyaan? Pertanyaannya? Oh itu. Biasanya tensi normal tapi semakin mak tinggi. Dalam perubahan tensi ini kan berdua macam. Biasanya normal tapi suatu saat periksa di tempat layanan, misalnya puskesmas, rumah sakit atau dokter, biasanya normal mak tinggi. Atau ada yang kebalikannya, biasanya tinggi tinggal periksa mak normal. Nah, ibu termasuk saya pertama, biasanya normal semakin mak tinggi. Ada beberapa faktor yang menyebabkan tensi ini kan naik. Aktif gila saya akan jelas lagi. Bisa karena aktivitas, misalnya lestari jalan, lestari ADR, mesti ada tensi, mesti ada kenaikan tekanan segoni. Terus faktor stres psikologis, kasak berpengaruh ke hormon. Nah, bisa jadi yang dialami ibu karena faktor psikologis, kasak berpengaruh ke hormon. Bisa jadi saat kepikiran, saat pikiran tak tenang, atensi bisa berpengaruh ke tensi. Agak gila saya jelas lagi mana bi atensi ya, minimal 5 menit kau tuh relax. Nah, mungkin saya kata ibu. Terus saya nomor 2, keluarga nah stroke ini. Penyebab stroke ini banyak. Bisa sumbatan, bisa pecah. Mana bi pecah bisa karena tensinya tinggi. Kenapa bi pas bisa stroke jarang tensi nama be? Mungkin bukan karena pecah, bisa karena sumbatan. Atau riberin mabe dalam arti normal. Riberin normal. Suatu saat tensinya naik sekali ada. Saat naik ini bisa pecah. Bisa jadi seperti itu. Mana bi kondisi keluarga bapak? Itu ini terpant normal. Ini berarti masuk saya sebab saya pertama. Kan tidak semuanya karena darah tinggi, bisa karena sumbatan. Penyumbatan itu kenapa Pak? Sumbatan ini kebanyakan. Bisa sumbatan dari bekuan darah, misalnya pembuluh darahnya, pembuluh darah, atau kolesterol tinggi, nikah benih darah tinggi boleh lagi saya bahas ini. Tak berapa benih darah tinggi. Bonus. Misalnya pada pasien dengan hiperlipid, kolesterol tinggi, kesakan menyebabkan penumpukan di pembuluh darah. Misalnya diibaratkan pembuluh darah nikah pada selang. Beda penumpukan, misalnya lomut napan, misalnya neng selang nikah benih pembuluh darah. Beda neng lomut nikah neng selang. Suatu saat lomut kesak lepas. Begitu juga dengan pembuluh darah yang ada di nempel lemak neng pembuluh darah kesempet. Suatu saat terlepas, membentuk bekuan. Bisa kesak mengikuti aliran darah depak otak menyumbat. Atau ada gangguan irama jantung. Gangguan irama jantung nikah beda salah satu jenis dari gangguan irama jantung, di mana jantung bagian atas nikah cuma bergetar. Tapi biasanya di darah nikah lancar,
otot jantungnya nikah cuma bergetar sehingga terlambat darah nikah untuk dialirkan. Akibatnya apa? Akibatnya darah kesak sampai bisa terjadi bekuan. Bekuan kesak pun mengalir ke pembuluh darah, ajalah terus depak ke otak bisa menyebabkan stroke juga. Mungkin saya tahu, Pak. Bisa hilsen pertanyaan itu, Pak. Kan kata apa yang betin? Kira-kira teman apa? Sebelumnya nyon semua reki bercapet kita. Kan sekadin to Bapak. Kadin to ampun yo berarti nih kayak itu. Betul alhamdulillah sekarang 3 hari. Tapi penyakitnya masih belum sembuh. Enggak terus terang sokung ki tak pati berhasil sekadin to. Stroke itu tak bisa bu, pas tangan sebelah kanan tidak bisa digerakkan sama kaki. Terus orang tua sampai sekarang masih belum bicara, tangannya tidak bisa digerakkan. Tapi auranya cuma kesehatan, penampilan wajahnya sehat. Ini perkembangannya cuma Pak. Tinggi aura nih Mas, ingat aura kasih kesan. Jadi sana Pak area ampun saya dirawat 3 hari. Oh 3 hari. Stroke gangguan saraf nih kan lakar membutuhkan waktu saya tak sekejap. Biasanya untuk pulih total hitungannya benih are. Kadang berisi bulanan, berisi tahunan, kadang saya pas berisi tak beri juga. Soalnya ampun saraf, nonton otak nih kan ngatur seluruh saraf tubuh. Ki kudu diupayakan dengan pengobatan. Misalnya lemes tak bisa sama sekali, pola bisa tengah-teng nih sekoni. Terus auranya nih can sampean ki ibu kasa auranya lebih sae, lebih bugar. Dan stroke itu selain obat kan bisa dengan LAT. Jadi mulai dulu bisa cepat gerak. Iki melenceng dari hipertensi. Nah, iki kata mana Pak sih? Baik, dari penyaji mungkin apa akan ditambah berapa penanya lagi? Apa sudah cukup? Apa? Kita buka satu lagi pertanyaan ya, Baik, kesempatan silakan. pertanyaan. Gireng, Kak Ade. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya mana Muhammad Akib dari Balai Sangker. Kedua pasien neng salbi sansi. Saya tanya kina nikah yang perlu dipertanyakan adalah bedanya nyeri dari lambung atau nyeri lambung dan nyeri karena mah dan nyeri karena liver, dan apa makanan yang harus dicegah. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena cuma terminnya satu pertanyaan Pak Edi ya, langsung jawab Pak Edi ya. Ya, silakan. Katanya nyeri lagi. Telepon sampean betul nih kan. Kau tuh nanti saja jawab. Katipun apa? Tapi pertanyaannya saya. Katipun apa? Enggak apa-apa ya, saya jawab. Enggak apa-apa, silakan Pak Masbun. Bagaimana membedakan nyeri karena liver, karena lambung? Iki manika pada soal lambung iki. Kegun lain bahasa. Betul na bahasa na orang ber. Atau mungkin juga bisa jadi karena penyakit jantung. Ada beberapa ciri khas biasanya untuk penyakit-penyakit tertentu. Misalnya sakitnya karena jantung, sakitnya tuh di sini. Kadang menjalar ke punggung, kadang menjalar ke lengan. Kadang mun sakitnya karena mah misalnya ulu hati perut kiri disertai mual, atau karena sakitnya karena apa boleh liver. Nah liver nikah ada daerah tertentu, misalnya perut kanan selebih khas. Nah, tapi nyeri-nyeri seperti itu antara nyerinya mah nyerinya jantung, kadang nih kerancu. Ketika apa man saya bisa pas positif jadi gini kan nyerinya dari apa? Ini kita periksa. Ada pemeriksaan penunjang. Misalnya, kenapa nyerinya dari jantung? Berarti kita rekam jantung.
Napah nyerinya karena liver, iki periksa darah atau USG, saya menunjukkan fungsi livernya. Jadi mon pas kun kayak tabu, oh liver. Nah ini kak terlalu dini, tapi bisa jadi tabun bun kanan, geli boleh bun kanan, kemungkinan dari liver. Pas ditambahi dengan gejala lain, misalnya mata kuning, kami pada sote bisa mendukung ke arah situ. Saya gitu mungkin. Pantangan apa? Pantangan nikah tergantung dengan penyakitnya. Misalnya nyerinya karena sakit jantung, berarti pantangannya penyakit jantung. Misalnya tinggi lemak, tinggi garam. Dan itu juga sakit liver, tak oleh tinggi lemak. Mana bisa sakitnya kan nama? Yang pedis, celok, santan, kopi, terus soda, kadang spread kesakan ke baju mau orang. Gimana bi kedua sakit mah lebih baik dihindari. Mungkin segitu. Untuk 3 penanya barusan mungkin bisa berdiri, mau kita kasih door prize. Keren, ya Tomah buka Pak Aci berdua sama Ibu. Tale bekele, masa ada di sini. Keren nggak tore? Busi ayu. Sih, buat sih. Membagikan door prize. Baik Ibu Asih, Ibu si Ai S1 manajemen stasiun manajemen di Benda 1 RSUD Dr. Haji Slamet Baturjo. Dua lagi. Betul, Pak-Pakan. Atau selangkong. Baik, kami sampaikan terima kasih. Demikian acara demi acara telah kita lalui bersama. Semoga acara ini dapat memberikan manfaat dan menjadi pendorong bagi kita semua untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga kesehatan baik fisik maupun spiritual. Mari kita terus berupaya menjaga kesehatan tubuh sebagai amanah dari Allah Tuhan Yang Maha Esa dengan memilih gaya hidup yang sehat, konsumsi makanan yang baik dan menjaga keseimbangan antara ibadah dan aktivitas sehari-hari. Sebelum kita mengakhiri acara, izinkan kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pembicara, panitia dan juga semua hadirin yang telah ikut berpartisipasi dalam acara ini. Semoga ilmu yang telah kita dapatkan bisa diimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.